Shalom Indonesia, salam Nusantara, salam semua, salam bagi sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan pada saat pagi hari ini saya akan melanjutkan seri pembelajaran Be a Good Leader dalam hal-hal yang penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang masih kita akan baca dari 1 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 7. Ayat 1 Timotius 2 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat, agar ia jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, penyertaan Allah senantiasa menyertai kita semuanya, sehingga dalam menjalani hidup ini pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun banyak mungkin kesusahan-kesusahan yang kita alami, kita sudah mungkin memperingati 2 tahun masa pandemi. Saya tidak tahu kita dapat kado apa enggak. ya ini ulang, kita kasih sama siapa kado 2 tahun pandemi apa? Covid. Ya. Sama saya aja. Biasanya kan begitu, kalau sudah ulang tahun biasanya kita yang ulang tahun dapat kado. Ya. Kita tahu bahwa Covid sungguh sangat menyesakkan banyak orang, bukan hanya satu orang tapi hampir seluruh negara ya. Dan apalagi hari-hari ini situasi dan kondisi perekonomian kita harus tetap banyak bersyukur, banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, berkat-Nya, kemurahan-Nya bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya ingatkan kita bagaimana pemimpin itu ya, antara perbedaan antara pemimpin natural dan pemimpin spiritual, dan saat ini saya akan mengupas tentang pentingnya hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu keluarga, pemimpin yang terkecil sekalipun. Kalau dia tidak memiliki arah, maka dia akan bisa aras-arasan bekerja. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu di mana dia berada, kemana dia akan pergi, dan bagaimana caranya dia pergi. Misalnya saya ada di Ampenan, saya mau menuju ke Cakra, ya. Saya mau menuju ke Cakra, lalu ketika saya mau menuju ke Cakra itu, maka apakah yang saya pakai, bagaimana saya pergi ke sana? Apakah jalan kaki? Apakah naik sepeda? Apakah istilahnya apa itu? Naik mobil? Kalau naik pesawat kan nggak mungkin. Nah, jadi ketika dia sudah melihat gambaran besar dari apa yang diharapkan, atau dia sudah tahu pergi ke Cakra, maka dia tinggal mengatur bagaimana supaya bisa sampai ke sana dengan mau cepat mau lambat terserah kepada dia. Tetapi dia sudah tahu arahnya. Kadangkala orang berkeluarga tidak tahu arahnya. Ini yang sangat sulit. Ketika orang berkeluarga tidak tahu arahnya mau kemana, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang akan dibagikan kepada anak-anaknya 5-10 tahun ke depan, akan apa kita harapkan mereka
lalu berjalan saja, flowing like a river. Nah, semua kita harus arahkan, kita harus buat arah yang sebenarnya kepada mereka. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, apalagi pemimpin umat, apalagi pemimpin yang jauh lebih besar, kita bersyukurlah punya presiden yang sangat luar biasa. Indonesia maju ya 2045. Wah, luar biasa itu, mimpi yang sangat luar biasa. Memang kita sedang menjadi negara yang berkembang, tetapi sedang menuju kepada negara maju yang saat ini kalau kita lihat bagaimana penghargaan dunia yang diperolehnya, bahkan menjadi pemimpin G20. Wah, luar biasa, wonderful ya. Jadi seorang pemimpin, ada seorang menteri, mantan menteri presiden sebelumnya, dia katakan kepada ada wartawan bahwa presiden yang sekarang ini sangat visioner. Dia tahu betul apa yang dia harus kerjakan, dia tahu betul apa yang harus dia buat, dia tahu betul. Jadi itulah pentingnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki hal-hal penting ini, ya. Hal-hal penting ini yang pertama adalah disiplin, ya. Jadi saya 30 tahun lebih, ya, badan saya itu naik turun, ya, dalam arti naik turun. Tetapi yang mau saya bilang adalah saya mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana saya merawat tubuh saya. Jadi saya berolahraga, saya kadang kalau sudah malas ada 1-2 bulan itu tidak berolahraga, tapi kalau 1-2 bulan sudah nggak olahraga itu akan naik dengan cepat karena makan terus. Nah, jadi saya punya yang jelas ketika saya mengatakan bagaimana bentuk saya, cincin ini menjadi bukti. Jadi kalau dia tidak bisa lagi dibuka, dipasang, itu udah. Nah, ini sepertinya udah kesat karena ya masih kering ya. Jadi kalau ini sudah nggak bisa dibuka, ini sudah berat ini, ya. Jadi kalau sampai ada bercak-bercak di sini berarti itu perlu diapakan karena kasat, jadi agak sukar dibuka. Nah, jadi itu disiplin dalam hal membina fisik kita. Ada orang, saya mau langsing, tetapi makan terus, ciak terus, ya. Saya mudah gemuk, saya mudah kurus, ya. Karena saya tahu bagaimana resepnya. Jadi artinya kalau sudah sampai ini tidak bisa dibuka, nggak bisa istilahnya menjadi bercat di dalam, itu harus disiplinkan tubuhnya supaya puasa. Lalu kemudian yang mau saya katakan adalah bahwa pemimpin itu harus disiplin, ya, dalam mungkin berdoa. Kalau dia pemimpin rohani, dia harus banyak membaca firman Allah, dia harus berdoa, ya, yang harus dilakukan secara baik dan benar. Disiplin itu penting. Anda bisa bayangkan ketika saya belajar di Pramuka itu diajar betul-betul disiplin, ya. Karena satu kata yang saya ingat dari pembina saya pada waktu itu adalah bagaimana Anda menjadi pemimpin kalau Anda tidak bisa memimpin diri Anda sendiri. Ternyata setelah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tahu bahwa itu dari firman Allah, ya. Jadi kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang bagi banyak orang ketika kita, yang pertama, hal yang penting dari seorang pemimpin yang baik itu adalah dia mau mendisiplinkan dirinya. Memang nggak mudah, ya, nggak mudah untuk mendisiplinkan dirinya, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita bayangkan kalau seorang pemimpin negara tidak punya disiplin, atau pemimpin apalah namanya tidak punya disiplin, hancur segera, ya. Makanya kalau ada orang-orang kaya lalu kemudian warisannya dipercayakan kepada generasinya, itu sangat sulit untuk bisa bertahan,
ya, sangat sulit. Karena apa? Dia sudah menikmati yang enak sehingga cara kepemimpinannya ketika mereka memimpin berbeda dengan ayahnya mungkin dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya perlu mendisiplinkan diri, disiplin untuk belajar, disiplin untuk berdoa, disiplin untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena seorang pemimpin yang baik itu, dia harus memiliki ini. Tidak bisa tidak. Anda bisa bayangkan kalau seorang pemimpin berkata-kata kotor. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin berbicara soal-soal yang tidak baik dan lain sebagainya. Dan itu perlunya kita mendisiplinkan diri. Yang kedua, ya tadi saya sudah singgung, yang kedua itu adalah di mana orang memiliki namanya visi, ya, vision, ya. Jadi tadi sudah saya katakan orang itu tahu di mana dia berada, mau kemana dia pergi, dan bagaimana caranya dia pergi. Ya, kalau orang nggak tahu di mana dia berada, mau dibawa kemana, atau kalau saya punya gambaran yang jelas untuk pribadi saya sebagai orang tua, sebagai gembala, itu semua tertulis. Ini ada di belakang di belakang ini ada semua itu sudah dicatat puluhan, ya boleh dikatakan berapa tahun yang lampau, walaupun dengan segala pergumulan dan macam-macam, ya. 2034 ampenan bagi Kristus. Jadi itu tertulis 2034 ampenan bagi Kristus. Walaupun kadangkala melihat situasi kondisi, ya, yang begitu luar biasa, kadangkala kita mau give up, mau menyerah. Makanya orang Jawa bilang colte poji haji masio. Itu Korea ya. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, sekalipun kita punya visi gambaran yang jelas, kadangkala situasi kondisi membuat kita bisa saja, tapi karena visi itu kita akan terus bersemangat. Karena visi itu kita terus bisa melihat gambaran jelas mau kemana kita pergi. Ini kan belum 2034 gitu. Nyonya, udah Nyonya catat ya? Mana dia? Biar saya bacakan sedikit. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, visi itu harus dibuat. Ini untuk umat Tuhan, kalau masih diingat umat. Jadi menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, ya, membangkitkan umat Tuhan, membangun karakter Kristus. Misinya menerapkan hidup dalam kekudusan, mendewasakan kehidupan rohani, mengintimkan hubungan dengan Kristus, mengekspresikan nilai-nilai kasih dan lain sebagainya. Ada beberapa itu. Nah, itu untuk umat Tuhan. Jadi untuk pribadi, ini kalau untuk pribadi bisa bayangkan menjadi suami yang penuh kasih dan penuh dan perhatian, ya. Jadi makanya saya pernah katakan kalau ada suami memukul istri itu paling saya tidak suka. Ya. Ya dimarah boleh-boleh lah, tapi jangan terlalu juga. Ya, kalau sampai mencaci maki itu juga sudah lebih sakit sebenarnya. Ya, marah-marah, ya. Lalu menjadi bapak yang ideal dalam Kristus. Jadi ukurannya Kristus. Jadi kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Itu sebabnya saya mau katakan anak saya mau saya pukul kalau dia tidak benar, kalau dia melawan. Tetapi istri saya, kalaupun dia kadang-kala membantah, nggak akan mungkin saya pukul, paling saya marah. Kalau sudah nggak bisa marah, saya diam. Itu saya diam. Dia sudah tahu kalau saya diam, ya, dia tinggal minta maaf saja, selesai.
Dia hanya tinggal tersenyum saja. Jadi yang mau saya katakan, ada gambaran yang jelas kemana pribadi kita, keluarga. Jadi menjadi gembala berhati Kristus, menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Jadi itu beberapa tahun yang lampau. Itu sebabnya saya belajar untuk itu, walaupun saya sadar saya bukan manusia yang sempurna. Untuk kota saya, di mana saya tinggal, walaupun saya diobrak-abrik, belum diancam mau dibakar, belum pedang sudah diletakkan di kepala, ya, di leher pada waktu kerusuhan 171, paginya pisau, ngapain kamu kemari, ya, lalu disuruh tanda tangan kalau mau dihancurkan, Bapak tidak boleh nuntut, saya tanda tangan. Yang jelas pada waktu mereka katakan demi Kristus apapun saya lakukan, yang jelas saya tidak melakukan kejahatan di negeri ini. Kejahatan saya yang boleh Anda mungkin katakan karena saya melayani Kristus. Kejahatan saya yang mungkin Anda perhitungkan sebagai kejahatan adalah karena saya melayani dengan sungguh. Sampai seorang berkata, arogan sekali kamu. Saya tidak arogan. Demi iman saya berani mempertahankan apapun. Jadi itulah ya pemimpin. Berani mengambil risiko, mengambil situasi kondisi. Karena apa? Ada visi yang jelas. Kalau bukan karena visi, saya sudah tinggalkan kota ini. Walaupun saya sudah belajar untuk meninggalkan. Tetapi Tuhan katakan, no Simon, no. Stay there. Faithful. Anda bisa bayangkan di tengah-tengah saya minta kepada Tuhan, berilah saya waktu untuk meninggalkan pulau ini. Lalu seorang datang dari Kalimantan, saya tidak kenal, saya tidak tahu juga orang ini siapa, dan sampai saat ini juga saya nggak tahu. Dia datang ke sini, bilang kepada hamba Tuhan yang mengantarnya, dia bilang begini, bawakan saya ke satu tempat gereja yang ada di tepi pantai, yang dekat ke tepi pantai, karena saya ada urusan dengan beliau. Padahal saya nggak kenal. Ketika itu datang kemari, itu masih saya ingat hari Kamis pas doa, lalu dia ngomong, saya tahu keberatan kamu, saya tahu pergumulanmu, saya tahu apa yang kamu hadapi di kota ini. Disitulah dia katakan, jangan kamu tinggalkan tempat ini. Makanya kalau ada banyak teman sahabat saya mengatakan tinggalkan tempat ini, saya katakan, sudah, Kristus sudah menetapkan saya, mati hidup saya sudah ada di situ. Memang nggak mudah. Kalau kita tidak punya visi, mungkin kita akan terombang-ambing, kita akan terhanyut oleh situasi dan kondisi. Dan ingat, ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk meneguhkan kita, ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Seorang pemimpin tidak boleh menyerah. Dia punya disiplin, jelas. Kadang-kadang sampai ini saya bilang, Tuhan kita sudah berdoa, berpuasa, kadang berbulan-bulan. Mana? Hargai proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup, termasuk saya. Walaupun ada banyak big question mark di situ, tetapi ketika engkau big question mark, saya yakin dan percaya ada cara Tuhan untuk meneguhkan engkau.
Lalu kemudian saya cek orang ini, yang datang ini, siapa pula orang ini? Kok dia tahu-taunya saya sedang bergumul begini? Memang saya sedang bergumul itu untuk meninggalkan pulau ini. Ya, setidaknya adalah apa? Lalu kemudian setelah itu saya cari, karena ada kakak saya, waktu itu masih saya ingat namanya, tapi sekarang nggak ingat lagi. Jadi Kak, kenal ini enggak kenal ini enggak. Wah, saudara, akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih, dan saya akan menjalani apapun situasi kondisi saya di pulau ini. Jadi ketika kita memiliki visi, baik pribadi, baik keluarga, baik pelayanan, walaupun dengan banyak hal yang dimana kita mengalami banyak persoalan, tapi seorang pemimpin harus disiplin. Yang kedua, dia harus hal penting yang dimiliki yaitu visi. Visinya harus jelas dan harus dicatat. Karena itu kadang-kala kita bisa lupa. Tapi kalau kita catat, makanya saya lengketkan di belakang apa ini, karena itu penting. Jadi kalau saya kira-kira mulai saya akan pergi ke belakang itu membacanya sejenak. Lalu kembali, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Yang mau saya bilang adalah, Kristus adalah ukuran kita. Kristus adalah arah kita yang sesungguhnya. Melakukan kehendak Kristus. Melakukan apa yang dikehendaki Allah, bukan apa yang kau kehendaki, bukan apa yang kau mau, bukan apa yang kau inginkan, bukan apa yang kau kehendaki, bukan! Tapi kehendak Kristus yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga adalah keberanian, courage, boldness, keberanian. Bayangkan kalau seorang pemimpin nggak berani menghadapi situasi, kondisi yang dialami. Wah, berat itu. Bukan berani-beranian loh ya, bukan berani. Memang berani. Memang berani. Ketika saya dipanggil ke sana, pergi, dipanggil ke sana, pergi, dipanggil ke sana, pergi. Dan jawaban saya hanya satu. Dimanapun orang yang namanya tempat mau ibadah, perlu tempat. Saya tidak keberatan mau di mana, asal diberikan tempat. Itu pada waktu ya situasi kondisi yang tidak menyenangkan, tapi tidak apa-apa. Tapi saya katakan seorang pemimpin harus berani menghadapi. Anda mungkin belum menghadapi, dalam 2 minggu Anda tidak keluar, maka nyawa Anda akan melayang. Dalam 2 minggu Anda tidak keluar, sampai saya bilang sama istri saya, udah pulang, gitu ya, bawa anak-anak, saya akan menghadapi orang ini. Istri saya bilang, tak bisa, saya juga harus di sini. Wah, itu hati saya berbunga-bunga itu, karena saya sudah suruh pulang dia, karena rumah mertua saya nggak jauh dari sini gitu. Nah, jadi saya suruh pulang. Saya akan hadapi orang-orang ini, dan apapun saya akan hadapi. Saya ingin mempertahankan hak saya. Lalu kemudian setelah itu, ya hanya Tuhan yang menjadi pengadil. Ya. Dan mereka sudah ancam akan membakar. Justru istri saya sediakan bensin lagi. Justru disediakan apa? Berapa jerigen itu? 1 jerigen. Itu saking udah dekatnya istri saya itu. Haleluya. Jadi jangan pernah takut. Ya, makanya Tuhan katakan jangan pernah takut, tapi beranilah. Berani dalam arti bukan berani untuk melakukan dosa, bukan berani untuk melakukan hal-hal yang jahat, bukan berani untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, tidak. Berani di dalam hidup dalam kebenaran, berani melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sekalipun ada banyak mungkin orang yang menentang dan tidak menyukai.
Tapi saya mau katakan kepada kita, beranilah menghadapi situasimu, karena Yesus jauh lebih menderita daripada saya, daripada Anda. Itu sebabnya dia katakan, ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kata siapa itu? Si Paulus. Di Antioquia, di Ikonium, di Listra, ada banyak kali dia mengalami penganiayaan. Tapi dia katakan, keluar dari semua itu adalah tangan Tuhan yang melepaskan. Seorang pemimpin tidak perlu takut. Ketika saya dilapor, ya, berbuat zina, ya, saya datang ke kantor polisi, lalu kemudian saya diproses di situ. Lalu saya bilang begini, tidak tahu juga bagaimana, saya ya gampang aja bilang begini, kan gampang, kalau ada buktinya masukkan aja saya penjara, kok susah sih, saya bilang. Bapak ini kan, loh iya kalau ada buktinya, karena saya yakin Pak, kepada Tuhan dan kepada diri saya tidak melakukan. Itu sebabnya kemanapun saya akan kejar. Jadi kalau ada apa-apa buktinya, tangkap aja. Kok susah? Kok sulit? Masukkan saya ke penjara sesuai dengan aduan mereka. Terus itu saya masih perlu mengenang yang masa yang indah ini. Lalu kemudian ada apanya? Nanti Bapak pulang dulu, besok akan dibawa kepada apanya? Ya. Terus orang itu datang. Saya bilang waktu itu rambut saya kan belum ada putih seperti ini banyak gitu ya. Saya bilang begini, Bapak rambutnya sudah tua, ya, sudah putih, sudah putih. Itu kalau rambut sudah putih, harusnya hidupnya harus suci, bukan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, apalagi berdusta, berbuat palsu dan lain sebagainya. Enggak ada orang, ayo sudah, di mana apanya Bapak itu? Nggak mungkin orang mau mengatakan itu kalau apa? Itu di dekat rumahnya Bapak ini, nggak jauh dari situ. Akhirnya datang ke situ, lalu kemudian, Pak Pendeta, ngapain datang kemari Pak Pendeta? Ya, ini, to the point aja. Oh, duduk. Mau ngopi ke apa? Nggak usah ngopi. Saya masih ingat nama Bapak itu, Pak Thohir. Pak Thohir, Bapak bilang saya apa begini. Ampun Pak, nggak pernah, ampun, nggak ada itu Pak. Saya langsung tuding orang tua itu. Ini sudah nggak sopan mungkin saya. Saya langsung tuding orang tua itu. Ini saksi Bapak loh ya, bukan saksi saya. Ini saksi Bapak. Bukan saksi saya itu Tuhan Yesus. Jadi dia nggak mungkin nggak berkata benar. Jadi ini saksi Bapak yang akan Bapak bawa ini. Langsung dia tunduk, dia pulang. Anda harus berani menghadapi. Kalau memang harus dipertaruhkan, tapi kalau nggak perlu dipertaruhkan, nggak perlulah. Satu contoh, Anda dituduh kawin lagi, lalu istri saya marah-marah mau datangi orang sama yang sudah tua juga. Istri saya bilang, saya akan nabrak dia. Apa dia? Ini dia. Ya, keberaniannya patut dipuji. Tapi saya bilang, kalau itu nggak sampai apa, udah anggap aja promosi, nggak usah. Ya, kalau kamu pergi malah justru saya yang marah sama kamu. Karena apa? Kamu kan sudah lihat suamimu ada di sini. Kamu kan kenal suamimu. Ngapain kamu mau ribut sama orang itu? Kalau dia memang disuruh Tuhan untuk itu, mau apa kamu bilang kalau dia disuruh Tuhan? Karena dia orang percaya. Tapi mulutnya nggak bertobat, hatinya nggak bertobat. Banyak. Ada
ada saatnya kita, keberanian kita itu diuji, ya, diuji. Itu sebabnya bergantung sepenuhnya kepada Allah harus menjadi bagian kita. Bergantung sepenuhnya kepada Allah harus menjadi hal yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Yesus sudah menebus kita. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Itu kalau kita melakukan perjamuan kudus itu apa sih ini bilang? Ingatlah akan aku. Apa yang kita ingat tentang Yesus? Tentang pengorbanannya, tentang apa yang dibuat, tentang kasihnya yang begitu luar biasa, agapinya yang luar biasa itu. Dikasihnya kita di keosininya, kebaikannya, dikasihnya kita irininya, dikasihnya kita haranya, wah wonderful. Sukacitanya, dikasihnya kita apa itu Kristotesnya, Kristos itu apa yang benar, tapi dalam apa dikatakan kemurahan, ya. Terus kasihnya kita protesnya, ini sudah dengan pronunciation yang benar ya. Karena ada banyak orang berbahasa Yunani tapi pronunciation-nya bahasa Indonesia. Zaman canggih begini masih melakukan seperti itu, ya. Sedikitlah untuk bisa. Saya kemarin minggu yang lalu, tidak perlu saya sebut namanya, ada masuk ke WA saya mengajar dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Saya bilang, walaupun sudah terlambat, saya tahu di WA saya bilang, kok apa? Titik. Kau ya? Masuk dulu ke sini. Saya mau dengar karena ini guru bahasa Yunani. Karena dari sekian orang yang berbahasa Yunani, saya lihat itu hanya itu misalnya Uranos, bacanya Uranos, bukan Uranos. Agape, bacanya Agavi. Lalu saya bilang masuk. Akhirnya anak saya kasih, terus saya bilang sama istri saya, ini baru benar ini. Dia tahu double consonantnya baca apa, OI baca apa, I, terus MV dibaca apa, dia tahu, NT dibaca apa, dia tahu. Jadi berarti orang ini betul-betul belajar. Itu kalau orang. Terus saya dengar dia, karena saya orang bahasa, kena sudah. Memang kalau orang bahasa itu kalau belajar, nggak akan mungkin dia akan menyimpang dari pakemnya gitu. Dia harus mengikuti International Phonetic Association. Sehingga ketika dia ngomong di sini, orang Yunani juga tahu. Atau orang Yunani, orang yang belajar bahasa Yunani yang benar dan baik, tahu juga. Ya, macamnya kurios, kata banyak orang, kurios. Ya, Kyrios saudaraku. Nah itu, jadi saya bilang sama istri saya, cerita ini. Kalau dia ada lagi saya akan ikuti gitu ya. Karena dia memang Jadi keberanian itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apalagi sebagai pemimpin. Jangan lari dari kenyataan. Saya kalau hal itu misalnya bisa saya delegasikan, akan saya delegasikan. Tetapi kalau hal-hal yang harus mengambil tingkat keputusan, itu saya tidak akan percayakan kepada yang lain. Saya akan ambil itu karena saya tahu saya harus menghadapinya karena saya satu ingat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ketika engkau menghadap siapapun, pembesar-pembesarkah itu, Tuhan akan memberikan hikmatnya kepadamu. Jadi percayalah, keberanian yang kita miliki bukan karena keberanian asal-asalan, karena keberanian kita adalah keberanian yang bergantung kepada Tuhan. Jadi menjadi seorang pemimpin yang baik memang nggak mudah, ya, memang nggak mudah. Tapi mau tidak mau kita sebagai orang percaya, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pemimpin komsel dan lain sebagainya, harus bisa melakukan yang terbaik, harus bisa melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Biarkan kita melakukan yang
yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketika kita yang terakhir, karena saya tidak yang terakhir adalah ini akan nanti kalau terlalu banyak poinnya akan saya sambung gitu ya. Jadi kalau Anda mempelajari kepemimpinan itu Anda bisa apa sih yang harus saya miliki. Ini belum lagi soal tesnya. Seorang pemimpin itu harus mengalami tes, ya, harus mengalami ujian. Ujian seorang pemimpin itu salah satu adalah kompromi. Musa disuruh Allah untuk berangkat, ya, ini masih atau masuk sedikit ke situ. Musa disuruh Allah untuk beribadah ke Gunung Sinai, semua mereka. Tapi Firaun katakan tidak boleh, kamu saja. Kalaupun memang beribadah, ya di sini saja, di tempat ini. Sampai beberapa kali demikian dan sampai akhirnya meninggalnya anak sulung itu, maka mereka diberikan keluar untuk beribadah. Dengan seluruh ternaknya apanya dibawa itu keluar, sekaligus mereka keluar dari situ kan gitu. Tapi yang mau saya katakan, Musa diajak oleh Firaun pada mulanya untuk kompromi. Ya jangan kamu aja lah, jangan kalau perempuan anak-anak tinggal. Maksudnya supaya supaya mereka ya tetap ada di situ. Dan pada akhirnya tidak, kami harus keluar seluruhnya, anak kami, istri kami, kami, semuanya, ternak kami, dan kami harus datang ke Gunung Sinai untuk memberikan persembahan kepada Allah kami yang hidup itu. Dan akhirnya Firaun tidak, dipaksa dengan tangan Tuhan yang kuat. Lalu kemudian dia membunuh semua. Ya mau saya bilang, pemimpin itu akan diuji dengan mau kompromi atau tidak. Ada banyak pemimpin kompromi. Ya, memimpin nggak tahu arah mau kemana, mau dibawa kemana, ya, mau diapain gitu. Umatnya mau dia bawa kemana, mau ya seperti apa. Memang nggak gampang untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu nggak gampang. Tapi kalau Anda setidak-tidaknya Anda gambaran mau menjadi serupa dengan Kristus, misalnya suami istri, ya kalau bertengkar ya bertengkarlah, tapi profesional. Bertengkar aja profesional. Ya bertengkar itu perlu profesional. Ya kalau tidak bisa merembet kemana-mana. Ya. Jadi kalau profesional ya masalah kurang garam kah, apakah, ya di situ saja cukup. Jangan sampai mamamu mengajari kau masak ya, apa nenek moyangmu, macam-macam. Janganlah ya. Kalau saya ya bilang aja, kalau enggak jangan makan itu. Kan gampang. Ya. Saya ini bukan penggemar makanan di luar sana. Saya penggemar makanan yang dibuat oleh istri saya. Makanya kalau saya bilang saya nggak suka makan di luar, terkecuali bawa anak, keluarga makan di luar bersama, itu baru. Tapi kalau makan sendiri itu, aduh, rasanya bagaimana saya gitu loh. Ya, makanya kalaupun saya bilang saya puasa, misalnya saya puasa, maka saya akan bilang begini, saya puasa, tolong kasih yang harusnya bagian saya kepada orang itu gitu loh. Kalau saya minum kopi, kasih dia minum kopi. Jadi selama saya puasa ini, ya itu mereka mendapatkan bagian jatah kopi saya, ya, di pagi hari. Biasanya juga kalau panjang biasanya itu ya kasih orang makan gitu ya, kasih orang makan dengan situasi dan kondisi yang ada, jadi dikasih mereka makan. Jadi dari apa yang seharusnya saya makan. Jadi kalau puasa panjang begitu. Jadi karena kan puasa itu tujuannya untuk membuka pintu hati kita, memberkati orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Ada orang puasa tapi tidak pernah melakukan itu gitu. Hanya puasa ya puasa, kemudian puasa untuk tidak mengeluarkan apa-apa. Jangan. Puasa
Kau minum kopi, kasihkan orang lain minum kopi. Kau makan, kasihkan orang lain makan. Ya. Kalau ya, itulah. Jadi yang saya ulang bahwa kompromi itu tidak baik. Kompromi yang diminta oleh Ibu Kak Neser lagi. Kalau kamu menyembah patung yang kubuat ini, maka engkau akan hidup. Maka mereka bilang, begini Tuanku, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami tidak akan menyembah patung buatan Raja. Wah, marah sekali dia. Dipanaskan dapur api 7 kali, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam dapur api yang melemparkannya mati, sementara mereka joget-joget dengan penolongnya dia. Makanya Tuhan bukakan, singkapkan matanya. Loh, yang kita masukkan berapa? 3 Tuanku. Saya lihat ada 4. Jadi kalau kita kompromi dengan dosa akan bahaya. Tapi kalau kita tidak mau kompromi seperti ini, kalau kita dibawa kepada kesesatan, tidak perlu komprominya, tidak perlu. Ya ada sih kompromi yang baik, win-win solution katanya ya. Nah, itu dalam bisnis itu memang perlu. Tetapi kalau dalam kasus-kasus seperti ini tidak bisa. Kalau itu sudah masalah prinsip, kita tidak bisa ditawari, tidak bisa. Bahkan kita ingat bagaimana siapa kehilangan nyawa, itu kehilangan nyawanya, itu yang mau saya katakan, seorang pemimpin harus melewati tes-tes dalam hidup. Tapi saya sedang tidak mengupas tentang itu. Mari kita kembali ke laptop. Nah, jadi keberanian itu penting kita miliki. Kita punya istilahnya tadi, disiplin, ada visi, ada keberanian, dan yang terakhir adalah memiliki kerendahan. Selalu air akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi mari kita belajar. Saya bukan karena saya tipenya kolerik, itu sangat suka untuk rendah hati. Karena tipe saya itu kolerik. Kalau saya saya ini orangnya outspoken, frankly. Jadi tidak bisa kalau nggak berjalan sesuai, nggak bisa saya seperti sanguine, tidak bisa. Tidak bisa juga saya seperti melankoli atau phlegmatic. Diam aja, nggak bisa. Karena saya sudah outspoken, frankly, berterus terang. Makanya sering saya katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, aku akan menjadi musuh. Tapi yang mau saya bilang, kita sebagai pemimpin harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tetapi pada prinsip yang tidak banyak orang melanggarnya. Nah, itu sebab saya katakan, karena saya orang kolerik, sangat sukar untuk rendah hati. Dalam arti, ya kamu mau apain saya, nggak apa-apalah, gitu. Nggak bisa, ya. Seperti Musa itu. Musa kan sangat lembut hatinya, rendah hati, ya. Dicaci maki, dimarah, dia tenang aja. Karena dia bilang, Tuhan ini membalas. Memang. Tetapi ingat, satu kali dia marah, dia nggak sampai ke tanah perjanjian. Orang yang rendah hati ini, orang yang lemah lembut ini, satu kali dia marah, nggak sampai ke tanah perjanjian. Kalau saya bilang Tuhan itu nggak adil, saya sering kali marah. Kalau kepada hal-hal yang nggak tepat gitu loh. Ini manusia ini, Musa ini hanya satu kali, tapi langsung nggak sampai. Tuhan hanya bilang pukul batu itu satu kali, lalu dia akan keluar. Tapi Musa pukul 2 kali. Tuhan katakan, kau melanggar kekudusanku dan kemuliaanku kepada Musa. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dalam mimpi.
Makanya Paulus bilang begini, jangan-jangan aku menyampaikan firman Allah, aku sendiri ditolak. Kalau kita nggak rendah hati melihat situasi kondisi kita, seorang pemimpin harus memiliki, mau tidak mau, suka atau tidak suka, apapun latar belakang kehidupan Anda, mau kolerik kah itu, mau sanguin kah itu, mau melankolik kah itu, mau pragmatik kah itu, tidak ada masalah. Di hadapan Tuhan kita harus rendah, di hadapan sesama kita harus rendah, karena air akan mengalir ke situ, kuasanya akan mengalir ke situ. Ya, makanya saya kalau datang kepada Tuhan, saya seringkali bilang, Tuhan, saya orang berdosa ini, datang pada Tuhan, saya butuh kekuatan Tuhan, saya butuh persurapan Tuhan, saya terus butuh kuasa Tuhan dalam menghadapi hari-hari saya. Ketika saya berdoa dan berpuasa, ya, saya bilang, Tuhan, secara fisik saya nggak kuat untuk bisa, tapi saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Beri saya kekuatan melewatinya sampai jam tertentu yang sudah saya apakan. Ya. Dan itu penting. Seorang pemimpin, hal-hal yang sangat penting ini kita harus miliki. Kita akan lanjutkan minggu depan hal-hal penting yang kita miliki. Jadi kita, yang pertama saya katakan, kita harus punya disiplin. Seorang manusia yang tidak punya disiplin akan kacau. Kita harus punya visi. Kalau Alkitab katakan negara tanpa visi akan hancur, keluarga tanpa visi akan hancur. Makanya kenapa ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur? Tanya saja, apa visi kalian berkeluarga? Pasti nggak tahu apa-apa mereka. Apa sih visi kalian berkeluarga? Saya dulu belum masih mau menikah, saya bilang gini istri saya, sama istri saya, calon istri saya tidak menawarkan Anda kesenangan, tapi saya menawarkan Anda penderitaan. Kalau orang kan janjinya muluk-muluk, ya, tapi saya tawarkan kepada Anda kesengsaraan. Supaya apa? Kalau kamu mencintai saya dengan tulus, kamu apa? Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Tapi saya harus mengatakan yang pahit terlebih dahulu, bukan yang manis terlebih dahulu. Tidak. Terus saya katakan begini, berapa sih misalnya keluarga? Sayanya maunya sekian gitu. Ya, 5 atau 3 lagi. Dia bilang 2 aja lah gitu. Ya terserah lah, mau 2, mau 3, mau 5. Tapi saya bilang bahwa pada akhirnya kalau saya sih maunya lebih dari 2 jadi. Tapi dia menang di sini. Artinya ada tujuan yang harus kita buat. Untuk anak-anak saya bilang 2 hal yang saya harus bagikan kepada Anda. 1, iman kepada Kristus, harganya mutlak. 2, pendidikan. Makanya Anda harus belajar baik-baik. Walaupun mereka harus susah payah untuk mengambilnya, ya. Tapi yang jelas, iman kepada Kristus harganya mutlak, nggak bisa ditawar itu. Dan kemudian pengetahuan, karena dengan itu Anda akan jauh lebih baik. Dengan keterampilan Anda, kemampuan Anda bisa untuk melakukan hal yang terbaik. Dan disitulah perlunya kerendahan hati. Kalau orang nggak mau rendah hati, nggak mau bersusah-susah, buat apa? Juga tetap hidup, juga tetap apa, juga bisa makan, mau apa? Ya, kalau orang yang rendah hati untuk suatu kebaikan yang jauh lebih baik, saya akan melakukannya. Dan seorang ketiganya tadi belum keberanian. Jadi seorang pemimpin harus memiliki roh keberanian dalam hidupnya, bukan berani-beranian, bukan asal-asal, tapi bukan berani-berani karena akan ada orang udah salah berani. Udah salah beraninya luar biasa. Bukan itu, bukan. Berani karena apa? Benar. Itu sebabnya saya sebagai kolerik berani saya, tapi saya tidak asal ngomong. Saya akan ngomong dengan fakta, dengan bukti-bukti. Tidak pernah saya keluar dari situ.
Makanya saya tidak suka terlalu banyak ngomong. Istri saya aja kalau sudah terlalu banyak ngomong, saya bilang udah jangan terlalu banyak ngomong. Ya. Tapi itu memang saya tidak terlalu nggak suka banyak ngomong. Dimanapun saya, kalau nggak diminta, ya sudah. Tapi kalau tepat sudah nggak apa, saya akan ngomong. Kalau itu menjadi sebuah keperluan, saya harus sampaikan. Jadi disitulah hal yang penting ini kita miliki sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, mari supaya keluarga kita, kepemimpinan kita jauh lebih baik. Be a good leader di dalam kehidupan ini sangat diharapkan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan, masyarakat, gereja, dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita, mereka-mereka yang menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang baik. Milikilah hal-hal penting tadi yang sudah saya sebutkan di atas, supaya Tuhan terus memimpin, dan masih ada beberapa yang akan kita kupas ke depan supaya kita mengetahui hal-hal penting dalam kepemimpinan, dan juga kita akan mengerti bagaimana mengupas tuntas hal-hal ujian dari seorang pemimpin, sehingga ketika dia mengalami ujian itu, oh saya sudah tahu. Banyak orang kok saya sudah lakukan ini yang benar, sudah lakukan ini, kok begini. Akhirnya dia kecewa. Tapi kalau dia tahu ini ujian dari kepemimpinan, dia tahu itu, oh terima kasih Tuhan, sekarang saya Tuhan izinkan sama seperti Tuhan mengalaminya. Begitu. Jadi tapi itu mungkin sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, ungkapkan syukur Anda, terima kasih Anda kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Kau layak menerima segala pujian, segala hormat Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak dapat membalaskan segala kebaikan selain menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami akan Kau pakai sebagai alat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kasih kami bersyukur dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana saat ini kami sudah mendengarkan firman Allah untuk menjadi seorang yang berguna, pemimpin yang baik, dimanapun kami ada, pemimpin keluarga kah, pemimpin sel kah, pemimpin apapun namanya, apalagi pemimpin sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang spiritual. Tuhan tolong, sehingga kami betul-betul menjadi pemimpin yang baik, yang berkenan, yang disukai Tuhan, dan dihormati oleh sahabat-sahabat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Dan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyatakan kekuatan rohmu, jiwamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar kekuatan kami tidak seberapa, tapi Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Kau sudah memberikan firman, Kau sudah memberikan dirimu, Kau sudah memberikan firman Roh Kudus bagi kami, supaya kami hidup dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, segala pekerjaan sejahat yang mengganggu kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu, Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, Tuhan, agar Engkau Allah menyatakan kasih kemurahan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada Presiden dan Wakil Presiden, supaya mereka membawa Indonesia ke dalam kesejahteraan adil dan makmur, kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kami juga berdoa buat pejabat-pejabat negara, kami juga berdoa buat para pemimpin daerah, baik itu para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kepolisian dan ABRI juga diberkati, eksekutif, legislatif, edukatif, yudikatif diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Semua pemimpin kami diberkati, dan gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan kemurahan Tuhan
senantiasa menyertai kami. Biarkan kebaikan Tuhan menyertai setiap kami Bapa di surga. Biarkan iman yang sungguh kepada Tuhan ada dalam setiap kami yang percaya kepada-Mu, sehingga apabila Tuhan memanggil kami akan berada di dalam bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan. Mereka, kalau Engkau ada orang percaya, maka taruh tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit baik yang ada di luar sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ini nantinya diupload, Anda mendengar dan Anda percaya, Allah sanggup menolong engkau apapun sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, lalu kemudian mari kita berdoa. Percaya selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka Tuhan, agar Engkau menyatakan kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan ini Tuhan Bapa di surga, sehingga mereka melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan Yesus mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Itu sebabnya jamah mereka, sembuhkan mereka saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya kepada Engkau baik bagi semua. Terima kasih. Biarlah mereka merasakan kebaikan dan kemurahan dan mujizat-Mu. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus, yang ada di luar sana, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi keputusanmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini sudah tepat. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, sehingga hamba layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau sudah membebaskan aku, karena aku sudah mengakui segala dosa dan kelemahan kejahatan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan berterima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami transformasi, dan jangan bilang bahwa tidak mungkin karena sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Justru di mana dosa berlimpah-limpah dilakukan oleh seorang, kasih karunia Allah jauh lebih berlimpah-limpah. Bukan berarti Allah mengizinkan orang berbuat dosa, tidak. Tapi tidak ada alasanmu untuk tidak bisa kembali kepada Tuhan, karena kasih karunia Allah cukup bagimu. Dan kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, mari Kau boleh datang kepada mereka sama seperti Engkau datang melewati Saulus. Kau jadikan mereka menjadi Paulus, transformasi hidup mereka, sehingga mereka bukan hanya neos, tetapi mereka kenos Tuhan, di mana mereka mengalami pembaharuan dari dalam, bukan hanya pembaharuan dari luar yang hanya sementara, tetapi pembaharuan batin, hingga mereka menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka alat di tanganmu, membawa kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi Anda yang mengalami masalah, apapun masalah Anda, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahanmu. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Bahkan kalaupun Tuhan belum sempat menolong engkau, belum menolong engkau, tapi Dia telah berjanji, aku akan menyertai engkau di dalam kesesakan, sehingga engkau tetap bisa memuliakan aku. Terima kasih. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan total kepada Allah di dalam nama Yesus. Dan Tuhan lihat tangan-tangan yang sudah terangkat kepada mereka, kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu, jamah, kuatkan dan teguhkan mereka, dan selesaikan masalah mereka, masalah rumah tangga mereka, masalah pribadi mereka, masalah usaha mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, utang piutang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa punya solusi dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga Tuhan, setiap mereka yang percaya kepada, menikmati kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan lawatan Allah, bahkan kekuatan dari Roh Kudus mereka nikmati dalam hidup mereka.
karena Tuhan datang kepada mereka, menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih. Bagi orang-orang muda di luar sana, kami mau berdoa juga kepada Anda. Ketika Anda mendengarkan, mungkin Anda punya cita-cita, Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Apakah pemimpin dalam dunia bisnis, pemimpin dalam dunia kerohanian, atau pemimpin dalam pemerintahan. Kalau engkau mau menjadi pemimpin dalam pemerintahan, bacalah kisah Daniel, bagaimana mereka, orang-orang yang mempersiapkan diri mereka, baik secara intelektual, hidup mereka yang betul-betul takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka dipercayakan memimpin Babel, Tuhan, bahkan beberapa raja yang tergantikan, Tuhan mengangkat mereka karena mereka orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang mau mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin politik maupun pemimpin pemerintahan. Dan kalau engkau menjadi pemimpin bisnis, kami juga berdoa supaya engkau, Allah membuka bagimu usaha yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Ayub, dan lain sebagainya Tuhan, yang bisa memberkati, yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi bangsa lain. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin rohani, tampilkan seperti Samuel di akhir zaman ini, di mana sungguh-sungguh orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, juga seperti Timotius, para rasul, dan lain sebagainya. Mereka mempersiapkan hidup mereka hanya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Dan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau mau melayani Tuhan, jangan pernah tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, baik untuk menjadi pemimpin di dunia pemerintahan, maupun pemimpin di dunia kerohanian, maupun di dunia bisnis. Tuhan, apa saja jalan hidup mereka, Tuhan memberkati mereka. Berbagai profesi, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin.